Ketenangan pikiran yang jernih, tonik panjang umur. Hai Sobat Vegantara, jumpa lagi. Tahu nggak, orang yang gampang marah, suka overthinking, dan hidupnya penuh kecemasan itu, secara statistik, meninggal lebih cepat. Bukan karena mereka kurang vitamin atau jarang olahraga, tapi karena mereka nggak pernah kasih tubuhnya waktu buat napas lega. Kita sibuk banget nyari antioksidan, beli suplemen, minum jus detox, tapi lupa satu hal. Kepala yang damai adalah obat paling mujarab yang nggak pernah diresepin dokter. Di era yang serba real time, serba ngebut, dan serba nggak jelas ini, pikiran jernih kayak barang mewah. Banyak orang menganggap stres itu wajar dan bagian dari kesuksesan. Padahal, ada harga mahal yang dibayar tubuh saat pikiran nggak pernah tenang. Ini bukan soal jadi orang yang santai-santai aja tanpa ambisi, bukan juga lari dari tanggung jawab. Tapi soal membangun kekuatan dalam diri untuk tetap jernih saat badai datang. Dan yang menarik, sains mulai membuktikan bahwa kemampuan ini bukan cuma bikin hidup lebih enak, tapi juga bisa memperpanjang umur. Yuk, kita bongkar satu persatu. Masalah, tubuh dibuat untuk lari dari macan, bukan dari deadline. Secara evolusi, tubuh manusia dirancang untuk menghadapi ancaman fisik jangka pendek. Macan datang, kita lari, stres naik, selesai. Tapi sekarang, ancaman nggak pernah berhenti. Ada WA kantor jam 10 malam, tagihan menumpuk, ekspektasi sosial, fear of missing out, dan drama hubungan yang nggak ada ujungnya. Akibatnya, tubuh hidup dalam mode darurat terus-menerus, kortisol dan adrenalin nggak pernah turun. Ini yang terjadi kalau pikiran nggak jernih dan stres dibiarkan kronis. Tekanan darah naik, jantung kerja ekstra, peradangan meningkat, semua organ kena imbas. Tidur hancur, sel-sel nggak sempat regenerasi, sistem imun drop, gampang sakit, susah sembuh. Keputusan kacau, hidup makin berantakan, stres makin parah. Ini lingkaran setan yang banyak orang alami tanpa sadar. Dan yang lebih parah, kita sering membanggakannya. Aku mah tipe orang yang mikirin semuanya, kata seseorang sambil membusungkan dada. Padahal itu bukan kebanggaan, itu slow suicide. Solusi, ketenangan itu bisa dilatih. Kabarnya baik, ketenangan bukanlah takdir atau bawaan lahir. Ini skill, dan skill apapun bisa dilatih. Caranya nggak perlu rumit, nggak harus meditasi di puncak gunung selama 40 hari. Cukup mulai dari hal-hal kecil yang konsisten. Batas digital, matikan notifikasi yang nggak penting, tentukan jam bebas gawai. Pikiran perlu ruang kosong, jangan diisi sampah informasi setiap detik. Satu fokus dalam satu waktu, multitasking adalah mitos. Yang terjadi sebenarnya adalah perpindahan perhatian cepat yang menguras energi. Lakukan satu hal, selesai, baru lanjut. Belajar bilang, tidak. Banyak stres berasal dari kita yang terlalu banyak mengiyakan. Tidak bisa menyenangkan semua orang, dan itu nggak masalah. Ciptakan jeda. Di sela kesibukan, ambil waktu untuk benar-benar tidak melakukan apa-apa. Duduk diam 5 menit, lihat langit, hirup napas. Ini bukan buang waktu, ini maintenance otak. Tidur cukup, ini pondasi. Tanpa tidur yang berkualitas, semua usaha menenangkan pikiran bakal gagal. Tidur bukan kemalasan, tapi saat tubuh melakukan perbaikan total. Manfaat dari ketenangan ke panjang umur. Begitu pikiran mulai jernih dan stres terkelola, manfaatnya bukan cuma perasaan lebih tenang. Ada efek domino ke seluruh tubuh. Jantung lebih sehat, tekanan darah stabil, risiko serangan jantung turun drastis. Sistem imun kuat, lebih jarang sakit, penyembuhan lebih cepat. Tidur nyenyak, hormon seimbang, sel-sel regenerasi optimal. Peradangan berkurang, tubuh nggak memanas terus-menerus. Penuaan seluler melambat, ini yang paling krusial, umur sel lebih panjang. Keputusan lebih baik, hidup jadi lebih terarah, stres nggak numpuk lagi. Intinya, ketika kepala damai, tubuh punya kesempatan untuk pulih, dan disitulah umur panjang dimulai. Sains nggak tinggal diam soal ini, buktinya sudah menggunung. Harvard Grand Study, 1928 sekarang.
Studi paling panjang dalam sejarah psikologi ini mengikuti pria selama lebih dari 80 tahun. Kesimpulannya, faktor terbesar yang menentukan kebahagiaan dan umur panjang bukanlah kekayaan atau kolesterol, tapi kualitas hubungan dan kemampuan mengelola stres. Mereka yang punya ketenangan emosional hidup lebih lama dan lebih bahagia. Penelitian telomer oleh Elizabeth Blackburn, peraih Nobel. Blackburn menemukan bahwa stres kronis memperpendek telomer, tutup pelindung di ujung kromosom yang menentukan usia sel. Yang mengejutkan, mindfulness dan meditasi terbukti memperlambat pemendekan telomer. Artinya, pikiran yang tenang bisa memperlambat penuaan di level paling dasar. Studi Blue Zones oleh Dan Buettner di wilayah dengan populasi usia 100 plus terbanyak, Okinawa, Sardinia, Ikaria, para penduduknya punya kebiasaan yang secara alami mengurangi stres. Ikigai di Okinawa, alasan bangun pagi, nap di Ikaria tanpa rasa bersalah, dan tradisi happy hour bersama teman di Sardinia. Ini bukan kebetulan, ini desain hidup yang sengaja menciptakan ketenangan. Meta-analisis di Journal of the American College of Cardiology, penelitian yang melibatkan lebih dari 6.000 orang ini menemukan bahwa individu dengan tingkat stres tinggi memiliki risiko penyakit jantung 50% lebih besar. Dan penyakit jantung masih jadi pembunuh nomor 1 di dunia. Studi tentang mindfulness oleh Universitas Carnegie Mellon menunjukkan bahwa latihan mindfulness selama 8 minggu dapat menurunkan kadar peradangan dalam tubuh secara signifikan. Peradangan rendah, konsekuensi risiko penyakit kronis turun, umur lebih panjang. Kesimpulan, ketenangan pikiran yang jernih bukan sekadar nice to have. Bukan juga kemewahan buat orang yang punya banyak waktu luang. Ini adalah kebutuhan biologis yang sering kita abaikan sampai tubuh kita mogok. Ibarat mobil, kamu bisa terus memaksanya melaju tanpa perawatan. Tapi cepat atau lambat, mesinnya akan jebol. Tubuh juga begitu. Stres yang nggak dikelola bukan cuma bikin hidup nggak enak, tapi secara harfiah, memperpendek usia. Kabarnya baik, ini semua bisa dilatih, mulai dari hal sederhana. Matikan notifikasi, ambil jeda, tidur cukup, dan berani berkata tidak pada hal-hal yang menguras energi. Panjang umur bukan cuma soal gen atau makanan organik, tapi soal seberapa tenang kamu menjalani hari-hari. Jika ini penting, silahkan like, komen, dan bagikan ke teman Anda. Terima kasih.